meraih berbeda, mereka juga manusia. Berpihak pada murid, mendengar setiap nadi, membuka ruang mereka untuk meraih berbeda, mereka juga manusia. Berpihak pada murid. Baik, selamat sore Bu Linda. Senang akhirnya ya Selamat sore, bisa. Pak Edi. Oh ya, senang akhirnya saya bisa bertemu dengan Ibu di sore hari ini ya. Mungkin setelah sekian lama ini ada beberapa WA belum bisa saya belum bisa saya jadwalkan. Nah, gimana, Ibu? Ya, selamat sore Pak Edi. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya di sela-sela hari raya ya. Saya berulang kali menghubungi Pak Edi. Akhirnya saya bisa juga bertemu dengan Pak Edi pada sore hari ini. Maaf ini Bapak kalau saya mengganggu. Ya, nggak apa-apa Bu. Saya sudah mengatur sih jadwalnya setelah saya lihat notifnya kemarin. Sudah saya atur jadwal untuk Bu Linda. Jadi di sesi coaching hari ini waktu saya ini aman untuk Bu Linda ya. Tapi mungkin tidak banyak waktu yang bisa saya berikan. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu Linda ingin bahas pada pertemuan kita kali ini? Oke, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Nah, begini nih Pak Edi yang ingin saya sampaikan. Saya itu mengalami sedikit permasalahan ini Pak Edi. Saya bingung harus bercerita dengan siapa lagi. Oke, siap-siap. Pak Edi mau tidak membantu saya? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi saya tidak menemukan jalan keluarnya Pak Edi untuk menyelesaikan masalah yang saya alami saat ini. Oke. Ada nih salah satu murid saya. Nah, begini Pak Edi, ada nih salah satu murid saya yang tidak pernah fokus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dia suka mengganggu temannya dan membuat hasil belajarnya pun menjadi rendah Pak Edi. Seperti itu permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak Edi. Oh, berarti jadi salah satu murid Ibu ada yang tidak fokus di kelas di dalam pembelajaran, kemudian waktu pembelajarannya itu digunakan untuk mengganggu temannya. Betul seperti itu ya Bu ya? Iya benar sekali Pak Edi. Dia tidak fokus dalam belajar, sehingga dia memiliki waktu luang untuk mengganggu temannya Pak Edi. Oh gitu. Nah, jadi jika seperti itu situasinya, menurut Ibu Linda, murid fokus ketika belajar itu idealnya seperti apa, Bu? Kalau menurut saya, Pak Edi, murid yang fokus itu idealnya dia konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran dan dia tidak mengganggu temannya gitu, Pak Edi. Kalau dia fokus belajar kan nggak bisa ganggu teman. Nggak ada waktu untuk mengganggu temannya belajar ya. Nah, jadi ideal fokus belajar itu menurut Ibu Linda ketika muridnya konsentrasi penuh dengan pembelajaran sehingga dia tidak ada waktu untuk mengganggu teman yang lain, seperti itu ya Bu ya? Iya Pak Edi, benar sekali. Konsentrasi itu akan membuat siswa untuk fokus dalam belajar sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk mengganggu temannya, sehingga itu akan berpengaruh pada hasil belajarnya Pak Edi. Mempengaruhi konsentrasi, mempengaruhi. Nah, jadi menurut Ibu konsentrasi belajar murid akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Benar itu ya? Bagaimana Pak Edi? Jadi dari pembicaraan Ibu tadi, dari komunikasi tadi, menurut Ibu Linda, konsentrasi belajar murid akan berpengaruh pada hasil belajar murid itu sendiri. Benar seperti itu, Bu Linda? Ya, benar sekali Pak Edi, seperti itu. Mohon maaf Pak Edi, gangguan dikit. Ya, mungkin ini jaringannya ini agak gini. Tapi suara saya sudah bisa didengar jelas kan, Bu ya?
Ada Sekarang putus-putus sudah, atau tadi gimana? itu terputus-putus. Oh iya, Heeh, iya. sekarang sudah. Ya, kondisi jaringan ini, kondisi di kampung Ibu hari raya. Mohon maaf, ini jaringannya cuma modal wifi aja. Nah, mudah-mudahan ini sudah lancar ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Ibu Linda lakukan agar murid itu bisa fokus mengikuti pelajaran? Dan kemudian bagaimana rencana tersebut akan Ibu Linda lakukan ke depannya? Begini Pak Edi, sudah terdengar suara saya Pak Edi? Ya, sudah jelas. Tadi yang saya tanyakan sudah bisa disimak dengan baik, Bu. Kebetulan ada sih terputus-putus dikit Pak Edi. Perlu saya ulang? Boleh Pak Edi. Baik. Jadi apa sih yang Ibu lakukan agar murid itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Dan kemudian bagaimana rencana tersebut akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin anak-anak itu, mungkin saya akan mencoba melaksanakan mindfulness sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Pak Edi ya. Terus mungkin kegiatan mindfulness-nya itu bisa menggunakan teknik stop atau bisa menggunakan teknik mengamati suatu benda dalam waktu beberapa menit. Kemudian Ibu, ini siswa Ibu kelas berapa? Siswanya Ibu kelas berapa? 2. Oh, kelas 2 kelas SD. 2, Pak Edi. Ya, siap. Ya, baik. Kelas 2 SD. Lanjut Ibu. Kemudian tadi mau melakukan apa setelah teknik stop? Teknik stop, kemudian ada teknik untuk mengamati suatu benda dalam beberapa menit. Oh ya, mengamati ya, lebih simpel ya. Lanjut. Nah, ada lagi yang Ibu? Kedua, mungkin kalau tidak menggunakan mindfulness, kemudian ada rencana kedua, saya menebalkan kembali keyakinan kelas yang sudah kami sepakati sebelumnya, agar siswa itu lebih bisa menghormati dan menghargai temannya yang sedang belajar. Seperti itu Pak Edi. Oh iya, bagus itu karena dia masih mengganggu kesepakatan kelasnya itu atau keyakinan kelasnya belum disepakati dengan baik itu ya. Ada lagi Bu? Ya, mungkin kalau masih anak tersebut tidak fokus dalam belajar, mungkin saya akan menjalankan atau melakukan pendekatan melalui segitiga restitusi ya Pak Edi ya. Oh, jika salah satu boleh itu. Iya. Betul sekali itu Ibu. Nah, kemudian dari sekian rencana Ibu tadi, mindfulness, kemudian menebalkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, lalu melakukan pendekatan personal bagi yang bermasalah dengan segitiga restitusi. Nah, menurut Ibu mana yang akan menjadi prioritas Ibu Linda nanti ke depannya untuk mencapai situasi ideal yang Ibu harapkan? Mungkin semua rencana tersebut akan saya persiapkan ya Pak ya. Namun akan tetapi yang menjadi rencana prioritas saya yaitu sebelum memulai pembelajaran saya akan menerapkan mindfulness dengan berbagai teknik itu. Salah satunya teknik mindfulness atau teknik untuk mengamati suatu benda itu Pak Edi. Karena dengan mindfulness itu dapat melatih siswa untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi seperti itu Pak Edi, dan membangun kembali kesadaran yang dimiliki oleh siswa. Ya, melatih kesadaran diri, manajemen diri, konsentrasi. Ya, betul sekali itu Bu ya. Nah, jadi Ibu di sini akan mendahulukan mindfulness untuk membangun kesadaran diri murid, gitu Bu ya. Iya, benar sekali Pak Edi. Nah, kenapa itu menjadi prioritas Ibu, Bu? Mindfulness itu menjadi prioritas saya karena saya tidak melaksanakan karena
selain di kelas, mungkin dari beberapa rombel yang ada di kelas 2, mungkin ada yang mengalami hal yang sama, Pak Edi. Fokus dalam belajar, mungkin mindfulness menjadi prioritas saya itu biar bisa satu rombel melaksanakan mindfulness di kelas atau satu sekolah. Nanti saya akan ajak untuk melakukan mindfulness selama mungkin 1 bulan sekali atau seminggu sekali, Pak Edi. Oh iya, berarti bukan hanya di kelas ibu saja, tapi harapan ibu menjadi budaya sekolah itu ya, untuk konsentrasinya. Iya, budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira adakah rekan sejawat yang akan membantu ibu dalam melaksanakan rencana aksi itu, Bu? Ada Pak Edi. Nah, di situ saya akan mencoba bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di kelas 2 terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi. Kemudian kita akan mencoba mendiskusikannya dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin untuk mengadakan mindfulness bersama di halaman 1 minggu sekali untuk untuk melatih konsentrasi anak-anak setelah mindfulness itu. Seperti itu, Pak Edi. Jadi lingkungan ibu atau rekan-rekan ibu banyak ya nanti yang akan membantu ibu dalam rencana aksi ini ya. Iya, benar sekali, Pak Edi. Gitu. Berarti lingkungan juga mendukung ya. Nah, mudah-mudahan bukan hanya rekan sejawat, kepala sekolah juga semua akan mendukung rencana aksi yang ibu lakukan itu. Nah, kira-kira apa sih yang ibu rasakan dan dapatkan dalam kegiatan coaching kita saat ini, Bu? Ya, Bu Linda. Saya merasa senang, Pak Edi, dan saya mempunyai solusi yaitu mindfulness dengan teknik stop. Karena dengan menggunakan melaksanakan mindfulness dengan teknik stop itu untuk meningkatkan kesadaran diri murid agar fokus mengikuti pelajaran dan menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Lebih, dan di sini saya lebih memprioritaskan rencana mindfulness saya untuk mengutamakan kesadaran diri. Seperti itu, Pak Edi. Ya, mulai meningkatkan kesadaran dirinya ya, fokus terhadap apa yang dia kerjakan dan tidak mengganggu teman sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Nah, kira-kira Bu, kapan rencana ini akan Ibu Linda lakukan? Rencana aksinya itu? Mungkin secepatnya, Pak Edi, setelah liburan hari raya ini, mungkin pas masuk sekolah pertama saya akan mencoba untuk menjalankan rencana aksi saya, Pak Edi. Oh iya, bagus sekali, Bu. Halo? Langsung segera putus ya? Tersendat lagi ini. Bisa didengar suara saya, Bu? Sudah Pak Edi. Halo? Sudah masuk sekarang. Oh iya. Sudah, Pak Edi. Di kampung sinyalnya ini jelek sekali hari raya. Saya yang nyakuan ini. Oh ya, nggak apa. Yang penting kan percakapan sudah terjadi dengan baik. Dan Ibu juga tadi secara tidak langsung kan Ibu sendiri yang menemukan solusinya itu ya. Artinya dari saya baguslah itu bisa Ibu eksekusi secepatnya. Nah, nanti kalau begitu kedepannya terus kabari saya ya bagaimana perkembangannya, karena saya ini juga tertarik sekali ini dengan dengan teknik mindfulness yang ingin Ibu bawakan itu, karena konsentrasi itu bukan hanya di SD saja, Bu, di SMP bahkan di tempat saya banyak siswa yang belum bisa berkonsentrasi dengan penuh pada saat pembelajaran. Nah, nanti tolong kabar-kabari saya ya bagaimana perkembangannya. Kalau ada dokumentasinya juga ya, Bu ya. Baik, Pak Edi. Ya, baik Pak Edi. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya pada sore hari ini. Nanti saya akan terus berkabar mengenai pelaksanaan mindfulness di sekolah saya, Pak Edi. Oke, sama-sama ya Bu Linda ya.
Terus kabari saya ya, terima biar kasih. bisa nanti saya ATM di tempat Ya, saya. terima kasih banyak Pak Oke, Edi sampai jumpa sudah kembali, Bu meluangkan Linda. waktunya. Ya, sampai jumpa Oke. kembali Pak Edi. Ya, bye-bye. Pendidikan sejati untuk semua anak bangsa, pengenalan diri dalam setiap langkah, mengajar dengan hati, menghormati setiap rasa. Setiap murid berbeda, mereka juga